Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah join. Ya, nggak apa-apa, adanya aja yang ikut ya. Ini aku izin share screen. Sebelumnya, makasih banget yang udah join dan masih semangat sampai pada hari ini. Di sini kita bakal coba masuk ke pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal coba ngejelasin tentang eh, materi tentang karir dari opportunity dari digital marketing. Oke, masih set sebelumnya. Baik. Terus, oke, slide pertama itu di sini bakal kita masuk ke dalam digital marketing hunter project. Yang ini Dikmar Project Opportunity yang pertemuan terakhir. Sebelumnya perkenalan juga, namaku Bujang, Parewa, aku tinggal di Jakarta. Untuk saat ini aku kerja sebagai case spesialis di Bank BTN, tech lead juga di Aussie, dan product manager di Belanda, dan Narendra Group juga sebagai manajer, direktur PM juga di Inside Job. Untuk saat ini aku sendiri suaranya kejelas jelas nggak teman-teman? Bang Fikri suara masuk nggak, Bang? Masuk Bang. Oke. Saat ini aku untuk main jobnya di BTN ya, dan saya jobnya itu di beberapa project juga termasuk di Inside Job. Nah, untuk Inside Job ini sebenarnya apa? Inside Job ini sebenarnya lebih ke startup kolektif di bidang solusi IT, dan ini masih Dikmar Hunter soal saya. Nah, Dikmar Hunter ini sebenarnya proyek yang acak aja sih, kayak tentang belajar digital marketing aja, dan ini untuk proyek ini aku sama Robani yang bakal jalaninnya. Dan teman-teman kan udah belajar nyoba ngerjain ya, dan sampai hari ini juga masih eksis juga buat ngejelasin, buat ngerjain proyeknya. Sama belajar sih. Nanti teman-teman bakal yang udah ngisi list itu dari form kemarin tuh bakal masuk ke kita bakal kirimin sertifikat juga buat teman-teman. Nah, untuk sekarang ini kita bakal poin itu yang pertama tuh bagaimana dari digital marketing atau enggak dari IT itu buat daftar kerja. Dan yang kedua, execution CV test dan interview sebagai Dikmar, terus juga kiat-kiat dari sesi interviewnya. Next slide. Pertama, gimana nih kalau misal digital marketing ini sebenarnya nggak hanya tentang digital marketing atau nggak sebagai kandidat juga gitu. Ini buat beberapa role juga bisa teman-teman diterapin juga, karena yang aku ajarin ini general gitu. Jadi teman-teman bisa menerapin dan implementasi juga buat mencari kerja. Maksudnya nggak harus digital marketing juga, bisa melamar sebagai role lain juga, dan ini bisa diimplementasikan. Untuk pertama itu kita bakal punya situs web karir ya. Pertama tuh dari kayak LinkedIn gitu. Terus habis itu Facebook, dan itu ada Glints, lalu ada Kaliber, ada Jobstreet, sama forum. Nah, kalau LinkedIn itu biasanya kayak teman-teman tuh harus punya kayak LinkedIn juga. Nah, teman-teman terkadang tuh kan masih bingung ya buat LinkedIn itu aja nih kemana sih gitu. Nah, diriku tuh juga udah coba sih ngebuat rapi, walaupun kadang beberapa juga masih nakal juga gitu, kayak ini teman-teman bisa gantiin lagi jadi open to work gitu. Yang pertama tuh teman-teman di LinkedIn juga masukin juga sekarang kerja di mana. Nah, aku kan di Inside Job udah bisa masukin nih teman-teman yang udah nyampe sesi akhir nih. Jadi bisa dimasukin aja template sebagai digital marketing di Inside Job gitu. Terus juga masukin juga kayak project-project atau enggak itu sertifikat yang udah diselesaikan oleh teman-teman. Dan kalau misalkan itu nanti bisa masukin juga dari pengalamannya. Nah, teman-teman bisa masukin juga pengalaman di Inside Job ini udah berapa lama gitu. Kalau dari startnya mungkin nggak apa-apa masukin dari September aja gitu. Jadi selama itu udah ngejelasin project-project yang bisa dimasukin ke teman-teman juga. Dan selanjutnya dimasukin juga pendidikannya di mana. Nah, kalau misalnya nanti ada dari sukarelawan kayak pernah ikut kegiatan NGO-NGO lingkungan, atau enggak kegiatan dari sukarelawan ke anak-anak gitu atau apapun gitu. Jadi bisa dimasukin ya teman-teman. Nah, terus habis itu juga teman-teman masukin keahliannya. Dari beberapa lain, kita juga bisa nih saling rekomendasi. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada pengen rekomendasi, Mas Bujang, aku pengen minta rekomendasi dong di LinkedIn, nanti bisa aku buatin rekomendasi ke teman-teman. Ini kayak Aucup juga ngirim rekomendasi. Jadi saling support aja buat di sini. Karena ketika nanti hiring mencari kita, ya bisa nanti dari LinkedIn ini. Nah, di LinkedIn ini cukup banyak sih kalau misalkan ini nanti teman-teman bisa nyarinya di pekerjaan gitu, ataupun dari lain-lainnya juga sih. Nah, kalau misalnya kita udah menyesuaikan ini, biasanya
kandidat-kandidat, kalau enggak dari si hiring itu bakal nge-DM kita gitu. Pertama kayak dia yang bakal nyari kita, misalkan ini. Nah, dia ngechat kita nih, "Hai Pak, hope you are doing well. Are you looking for any job opportunity?" Nah, ini dia mencocokkan dari LinkedIn dia ke LinkedIn kita gitu. Jadi kayak dia tuh mencari kandidat yang sesuai kriteria dan kriteria kita tuh sesuai sama dia. Biasanya kayak role kita digital marketing, terus habis itu keahlian kita sebagai apa nih? A B C D F G, dan itu bakal masuk ke dia dan dia bakal nge-DM kita seperti ini. Dan selanjutnya bakal move langsung ke WhatsApp. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini kalau di LinkedIn. Dan kalau job street lain juga bakal serupa juga sih. Terus lanjut lagi, bisa di FB juga kayak ada grup-grup gitu, komunitas dari Glints juga. Ini sama sih aplikasinya, Jobstreet juga sama. Nah, tapi kalau diriku biasanya lebih ke LinkedIn juga sih sama si Glints dua ini aja gitu. Yang ke langkah kedua itu, kita juga harus tahu nih memahami persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi kayak banyak loker-loker kita juga harus tahu kayak apa nih yang harus dipahami dan dieksekusi juga nih, kayak ada requirement-nya sesuai nggak sama kita gitu. Kalau misalnya masih kayak 50% atau 70% nggak apa-apa, coba lamar dulu aja. Soalnya kan requirement yang dikirim sama HRD itu belum tentu real bisa dijalani sepenuhnya sih. Jadi kayak dia mungkin bakal memberikan kesempatan terhadap people baru atau enggak kandidat baru yang bisa ingin pengen berkembang. Dan selanjutnya langkah ketiga itu mengajukan lamaran mengikuti instruksi dari pendaftaran. Kayak ada ngirimnya lewat email atau apa gitu. Nah, next slide nih eksekusi CV ATS gitu. Kalau buat CV yang menarik ini, format itu biasanya pakai ATS ya. Nah, ATS ini apa? Application Tracking System. Jadi ini tuh menggunakan kata kunci yang bisa diimplement ketika nanti si CRD itu nge-screening. Jadi ada software gitu buat nge-screening eh, apa sih namanya CV kita gitu. Karena kan kalau semisalkan kita itu ngebuat CV itu kan pasti kan bakal banyak ya dibuat ya. Jadi dia tuh bakal nge-screening itu berdasarkan keyword-keywordnya aja. Jadi kayak nggak mungkin dong dia baca semua. Misalkan ada 50 kandidat nih, dia nggak mungkin baca itu semuanya dalam sekaligus. Jadi kayak dia bakal nge-screening dulu gitu. Dan screeningnya kayak mana? Nah itu namanya ATS gitu. Jadi format ini udah standar internasional sih. Nah diriku biasanya ngebuatnya di Wesber, wesber.com. Nah ini tuh nanti teman-teman bisa dicoba juga. Nah jadi saja tuh sejauh ini buatnya di sini gitu. Nah, semisalkan teman-teman kan digital marketing ya, berarti di sini aja ganti nih digital marketing. Nah, habis itu di sini masuk nih kayak link ini-nya, ini alamatnya alamat email nih. Nah, kalau yang itu link ini dia. Ini tuh kalau nggak salah link ini ya si Ahmad Fauzi ya gitu. Nah, oh nggak ada. Nah, kalau semisal gitu dia bisa kayak gini aja sih teman-teman, karena kan URL kepanjangan ya. Semisalkan ini aku ambil link info. Nah, habis itu kita ambil short URL, tinggal dirubah aja nih gitu shorten URL-nya. Oh dapat nih, tinggal di copy. Berarti ini sebagai link kita nih. Jadi ketika ini personal website kita itu masuknya ke LinkedIn gitu. Seperti itu teman-teman. Lalu dimasukin juga lokasinya misalkan di Jakarta baru ke Indonesia. Ini buat personal detail. Nah, teman-teman bisa juga nih ngupload foto teman-teman. Tapi kalau bagusku buat foto itu masukinnya di portofolionya aja. Jadi ini tuh cuman CV aja. Jadi ada perbedaan antara CV sama portofolio. CV itu ibarat kata kayak yang singkat dan detailnya aja. Dan si portofolio ini sebagai pelengkap keseluruhan seperti itu. Dan selanjutnya experience gitu. Nah, kita bisa masukin experience di sini. Di sini kan digital marketing ya, role kita coba jadi digital marketing. Nah, habis itu freelance by inside job. Nah, ini inside job LinkedIn, nggak apa-apa. Nah, dari sini nggak apa-apa mulai dari April aja sampai sekarang. Nah, untuk penulisan-penulisan kayak gini, untuk apa aja sih yang udah dikerjain di sini? Nah, kita coba pakai AI nih. Misalkan aku biasanya kan pakai Poe. Ini sekarang kita sekalian bikin coba juga ya, teman-teman coba diterapin juga. Tuh buatkan jadi kan kemarin juga udah diajarin juga tuh copywriting. Nah,
Nanti mungkin kayak gini yang bakal teman-teman ambil. Set. Nah, pertama tuh berarti oh gini aja. Poinnya saja. Nah, ini bisa nih diambil nih ke kalian gini. Berarti ini melakukan analisis kata kunci. Nah, ini tuh bisa diambil juga. Dan ini dihapus, di delete, spasi. Jadi sebenarnya teman-teman ya nanti disesuaikan aja sama apa yang dikerjain teman-teman sama di sini. Sip, masuk. Oke. Setelah udah masuk situ nanti kita tutup lagi. Nah, teman-teman juga bisa masukin nih experience teman-teman nih. Nah, ini kan digital marketing juga udah ada nih. Bisa analisis pasar di set SEO. Nah, ini bisa di hide juga nih yang tadi melakukan ini. Set kita delete. Nah, contoh kayak gitu. Jadi teman-teman untuk experience kayak gitu ya, dan untuk delete seperti itu. Dan ini bisa dimasukin juga kayak apa sih yang udah dilakuin sebagai SEO, menganalisis pasar dan segala macam, SEO-nya kayak gimana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini dimasukin juga role sebagai digital marketing inside job. Jadi aku teman-teman bisa masukin aja experience ini sebagai pengalaman teman-teman untuk mengambil atau mendaftar pekerjaan, dan ini pengalaman ini kan teman-teman udah dapat juga kan belajar dari Abani, dan sekarang kan coba ngebuat CV-nya. Nanti bisa ditambahin juga buat nge-add experience selama pekerjaan yang lainnya. And then selanjutnya teman-teman bisa nih masukin educationnya. Misalkan dirimu kerja di mana, kuliah di mana. Ini kan dimasukinnya Unidra. Terus habis itu jurusan apa. Terus habis itu program studi apa. Dan selanjutnya kuliahnya itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke, selanjutnya teman-teman bisa masukin nih skill teman-teman nih. Apa skill yang dari sekitar digital marketingnya. Nah, semisalkan dari digital marketing itu biasa menggunakan kayak SEM gitu. Berarti kan skill kita bisa nih SEM, SEO. Nah, lanjutnya copywriting, habis itu critical thinking. Nah, dari beberapa skill-skill yang bisa teman-teman bisa masukin nggak apa-apa. Misalkan ada Office gitu. Nah, ini bisa masukin juga kayak Microsoft Word, Excel dan lain-lain dan sejenisnya. Dan juga kayak, oh aku bisa ini kak, bisa pakai Canva, nggak apa-apa dimasukin aja karena Canva itu udah masuk dari standar skill internasional juga. Jadi itu masih berlaku ya. Jadi bukan kayak Canva itu bukan sekedar editing asal-asalan. Ya, walaupun belum sekedar sama Adobe sama PS tapi nggak apa-apa. Nah, itu untuk skillnya dimasukin kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah buat, nanti teman-teman tinggal di download aja di sini gitu. Ini aku coba nanti kirim ya ke grup gitu. Oke, untuk CV mungkin kayak gitu sih teman-teman gitu. Nah, kalau buat portofolio, portofolio sebenarnya lebih ke hardcore aja sih gitu. Nah, mungkin nanti bakal aku kasih source juga. Jadi teman-teman nanti bisa edit juga kalau misalkan itu di mana ya? Sebentar, aku coba cari dulu. Itu oh, CV Kiting. Nah, di sini teman-teman. Kita buka VS Code dulu. Nah, ini tuh nanti low code aja sih teman-teman. Teman-teman bisa edit dan di sini nanti custom code juga. Jadi tinggal sesuaikan aja yang ada di sini tuh bisa buat teman-teman pakai juga untuk masukin di portofolio teman-teman. Aku tuh tadi sini, oke, open file, oke, open folder. Nah, kurang lebih kayak gini sih teman-teman. Jadi nanti teman-teman tuh ngeditnya di sini aja sih dari skill-skill ini. Nah, itu kalau misalkan di run itu nanti bakal kayak gini teman-teman. Jadi nanti yang bakal di-edit cuma point-point of the view-nya aja yang ada di sini. Ini kan pakai HTML lah, jadi aku rasa nggak susah ya gitu. Misalkan ini kan aku cari di Ricky Ganteng gitu. Jadi yang code yang udah aku buat ini teman-teman tinggal diedit aja gitu. Misalkan tadi kan ada Ricky, berarti cari nih Ricky gitu. Ricky, oh Ricky Ganteng 123. Nah, ini diganti nih
namanya semisalkan Fitri. Kalau enggak kita ganti ya, Ctrl H aja deh. Ctrl H, Diki ganteng jadi Fitri. Fitri Agustiani. Oke. Terus mana ya? Lupa lagi. Oke, udah keganti semua. Setelah itu kita save. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal diedit-edit aja yang bagian sininya. Nah, misalkan I'm quality assurance gitu. Nah, di situ quality. Nah, di bagian sini nih stringsnya. Nah, ini kan diganti. Jadi bukan digital marketing, copywriting. Misalkan copywriting. Nah, nanti coba dirubah ke sini. Nah, dia bakal berubah copywriting gitu. I'm copywriting, I'm digital marketing. Nah, jadi seterusnya kayak gini. Jadi intinya ini teman-teman soalnya tinggal pakai aja, tapi jangan dirubah code-code-nya, tinggal isi value-nya aja. Jadi kayak ini kan key-nya nih, variable-nya, dan ini kan isiannya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu teman-teman. Nah, kalau semisal nanti pro-nya, ya kalau semisal teman-teman ada banyak gitu kayak apa ya kayak isi dari si CV teman-teman gitu ya bisa jadi kayak gini juga karena diriku juga pakai kayak gini jadi ya teman-teman bisa masukin aja experience teman-teman dan project-project yang udah pernah dimasukin. Nah, untuk project-project teman-teman bisa ngambil project yang ada di sini aja sih gitu. Nanti bisa aku coba rapin lagi sama Bani untuk project-project yang dikerjain tuh. Pertama tuh dari saja tuh yang bisa teman-teman kasih itu ada 5 gitu. Yang pertama dari Jenewa, itu satu. Terus habis itu dari Perempuan Laut teman-teman bisa make, dan itu daerah Muraga. Dan yang ketiga itu nanti dari apa ya, Sehat Flower sama dari Hollywood. Nah, Hollywood ini punya di Belanda. Jadi teman-teman sekaligus nanti belajar juga bisa diimplementasi juga kalau teman-teman udah ngebuat SEO sama SEM di sana gitu. Jadi sebenarnya bukan belajar bohong sih, tapi kayak ketika lo melamar pekerjaan itu nggak ada yang suci gitu. Maksudnya ini juga baik juga teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngelamar juga ini bisa jadi hak value teman-teman juga. Maksudnya ini emang real pengalaman sih gitu. Kurang lebih gitu. Dari CV atas ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau bisa kita next move gitu. Nanti soalnya aku coba kirim ya. Ini tuh masuk ke Digmar Hunter. Oke, di sini aku coba kirim pertama source dulu. Dan nanti teman-teman bisa nguploadnya di GitHub portofolio. Nanti kalau ada yang bingung nanti nggak apa-apa atau nggak dibantu Bang Bujang tolong bantu codingin gong atau nggak kalau nggak dibantu review kayak gimana gitu. Jadi ya nanti teman-teman bisa tinggal di kabarin aja nanti aku bantu kok gitu. Seterusnya nanti kalau semisal udah itu bisa diupload di GitHub. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bakal lanjut. Next step itu kita bakal lanjut di kanvanya. Ada pertanyaan kah? Oh boleh Kak Fitri. Bujang, aku boleh lihat bentuk PDF-nya nggak? PDF yang mana yang ini ya? Tadi yang kalau hasil PDF-nya bentuknya seperti apa? Kayak gini gitu. Nah sebenarnya kenapa ATS kan kalau yang dicari keyword-keyword itu pertama yang kayak gini nih. Nah, ini dan di balik sini tuh ada jadi si perusahaan itu biasanya punya acuan atau enggak HRD itu kayak ada software sendiri buat nge-screening si kandidatnya gitu. Nah, yang diambil dia itu sebenarnya dia nggak bakal baca semuanya kayak dia nggak peduli nih kayak lu punya pengalaman optimasi website dan segala macam yang dicari itu kayak keyword dia aja kayak pertama kayak skill lu apa gitu. Yang kedua itu dari kampus mana. Kampus ini juga penting gitu dan juga kayak kamu nih role sebagai apa. Dan juga ada juga kayak eh, apa ya kayak HRD itu yang background checking jadi teman-teman ya media sosial juga bijak juga lah gitu karena HRD juga ngecek media sosial. Jadi ini Kak Fitri. Berarti kalau misalnya yang website tadi kita cantumkannya melalui link. Nah Kalau kalau misalnya website itu kayak ini gini sih masukin nanti ke kan ini. bentuknya gini nih. Nah jadi beda teman-temannya Mm-mm. yang ini tuh CV namanya. Nah kalau ini Iya, portofolio bedanya apa? Jadi iya. kalau portofolio itu lebih jelas dan lebih detail gitu. Nah nanti kalau teman-teman pengen bikin coding ini kan tinggal dirapin doang tuh coding tadi.
Nah, caranya itu dari yang aku kirim ini tinggal di-download aja gitu. Download habis itu di open folder aja dari VS Code yang tadi aku contohin gitu. Jadi kayak file pertama itu dibuka dulu, habis itu diekstrak, habis itu masuk ke Video Studio Code, Visual Studio Code, habis itu open folder dan open gitu. Nah, ketika open, teman-teman itu masuknya di indeksnya. Jadi tinggal dirubah-rubah aja gitu. Dan ini code-code ini gak usah dirubah sih. Jadi tinggal ngerubah-rubah yang line-line putihnya aja. Jadi ini tuh isiannya gitu. Kayak emang ada yang mau salah nih tinggal dihapus. Sebenarnya ini Iya, gampang berarti sih. Gitu. berarti maaf maaf ya Bu Jang potong. Kalau misalnya, ngajuin ke perusahaan berarti kita cantumkannya melalui link ya. Kalau misalnya sebelumnya kan aku pernah pakainya pakai Canva. Berarti kan kalau dikirimkan pun ke perusahaan kan bentuknya PDF tapi banyak gitu ya slide-nya. Berarti melalui link masukinnya. Iya. Itu bisa sih. Nah, yang kedua itu kayak ketika nanti ngebuat CV ini kan nanti kan ada masuk satu URL. Nah, URL ini sebenarnya URL dari yang website yang ini yang udah kita buat ini gitu. Jadi contohnya itu kayak yang udah jadi ketika nanti masukin ini kita tetap kirim PDF gitu ya Kak Fitri ya. Nah, tapi di PDF ini personal detail ini kita masukin URL dari si website ini yang udah kita upload gitu. Gitu sih. Nah, mungkin aku contohnya mungkin website coba kita buka dari personal dari indep punya aku deh. Ini Saman Arasliur. Jadi tahu kan nama asli gue pada penting juga sih. Nah, dari personal detail tuh dimasukin tuh samanarasulijamil.com gitu. Nah, ngebuat jadi pertama ini teman-teman di coding dulu aja gitu. Nah, ketika nanti di coding, nanti bisa di-upload juga di GitHub gitu. Nah, biasanya itu nanti di GitHub itu bakal dapat URL-nya gitu. Jadi kayak yang apa kita buat di sini tuh bakal jadi live gitu dan bisa dibaca banyak orang. Nah, bakal biasanya masuk ke repositorinya, misalkan apa gitu. Nanti URL-nya masuk ke situ. Nah, ini kenapa aku .com karena ya aku pakai domain gitu. Nanti kalau misalkan intinya teman-teman buat ini aja dulu masalah buat nge-push GitHub itu nanti bisa aku bantu push, nanti aku live juga gitu. Nanti kalau nggak ngerti nanti aku bantu. Intinya teman-teman yang pertama itu buat ini dulu si personal detail dulu di websbar.com ini dan kedua nanti setelah udah buat ini baru tuh teman-teman ngebuat si portofolionya gitu. Karena portofolio ini penting gitu. Jadi ketika orang lihat kita itu, nah di portofolio ini bisa masuk juga proyek-proyek yang udah kita kerjain. Nah kayak gini kan aku kan masukin di proyek nih, misalkan proyek aku udah ngerjain berapa banyak nih. Nah jadi orang lihat, oh ternyata nih orang ini berkompeten nih dan banyak proyek yang udah dijalanin. Kalau misalkan kita masukinnya di CV, ini terlalu banyak dan akhirnya pada cuma jadi sampah doang dan gak bakal kebaca sama dia. Jadi kalau misalkan, oh ini CV-nya ya gitu untuk kayak proyek-proyek dan bekerja di mana ya? Di sini udah aku cantumin kok, di sini juga kan kelihatan. Jadi ketika dia ngeklik ini, bakal direct langsung ke website dia gitu. Kurang lebih gitu Kak Fitri. Apa terjawab? Kalau ini ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, cukup terjawab. Sangat terjawab. Terima kasih. Nanya Jang, Boleh Bang Rijal. itu tampilannya udah pakom kayak gitu atau bisa dirubah? Yang mana? Yang ini apa yang ini? Polos putih kayak gitu atau udah Ini. atau bisa dirubah? Oh, ini bisa dirubah. Edit aja gitu. Nanti bisa pakai AI juga kayak buat edit background segala macam. Terus kayak misalkan kan yang foto nanti juga bisa teman-teman rubah juga. Jadi kayak tinggal ganti-ganti aja. Jadi ini intinya si code ini udah pakem aja gitu. Nah, teman-teman mau ekspor kayak gimana ya bisa minta bantuan aja. Semisalkan kayak dari teman-teman dari sini minta bantuan AI nih gitu untuk code untuk HTML ya code juga sih merubah background gitu aja. Nanti dari sini tinggal teman-teman masukin aja ke eh, dari HTML sama si CSS tuh itu teman-teman. Bagaimana dengan gambar berwarna seperti Doraemon. Wah ini gambar Doraemon baca. Ya harusnya kebaca sih teman-teman. Mungkin karena ini gak ada si hyperlink gitu. Gitu. Jadi gitu sih Bang, tinggal diedit aja backgroundnya kayak mana gitu. Ya maksudnya kayak diriku juga kan emang kenapa putih ya kan emang
better putih aja sih gitu. Dan tulisannya bisa dirubah juga gitu. Jadi nanti tinggal diganti aja mau gambar Prabowo ke Jokowi, terserah Bang Rizal aja lah bagusnya gimana. Tuh. Siap, siap. Terjawab Bang Rizal? Oke, mungkin Jawab. Kak Samira nih ada pertanyaan Kak Samira. Boleh Kak? Rara jadi nanya nggak nih Rara? Kalau nggak kita lanjut ya. Oke, selanjutnya setelah kita nggak buat CV ATS sama yang portofolio menarik, itu kita udah pede nih buat balik lagi ke ngelamar pekerjaan juga gitu. eh ya, misalkan kita tetap udah nyari lowongan. Jadi intinya untuk flow awal ini tuh teman-teman harus punya CV ATS dulu gini, CV sama portofolio. Jadi kalau misalnya itu kan tinggal ngeplay aja dan di LinkedIn juga ada tuh button buat mencari pekerjaan itu yang tinggal assign doang. Jadi mudah gitu. Sama kayak apa sih namanya? Apa ya, sama kayak Glints juga. Jadi kayak teman-teman udah ngupload ketika nanti ada lowongan kerja tinggal ngesen aja. Jadi simple sih sebenarnya buat ngelamar kerja sekarang nggak kayak dulu. Dulu kan kita harus nyamperin dulu, sebelum itu ngisi form tulis tangan kayak ya kalau teman-teman udah ada value kenapa harus kayak melakukan hal seperti itu dan juga kayak emang sekarang udah nggak zaman kayak harus bikin SKCK segala macam gitu. Ya nggak penting juga gitu. Karena kan balik lagi ke skill. Terus kalau misalkan teman-teman udah ada skill nih di inside job yang sekarang ini, ya aku yakin teman-teman justru lebih percaya diri. Karena ketika teman-teman udah percaya diri, justru ketika ngelamar kerja itu jadi lebih mudah gitu. Dan juga lanjut, nah setelah itu kita udah masuk setelah bikin CV ATS baru nih ke interview. Nah kalau misalkan udah interview, nanti pertama tuh bakal wawancara teknis gitu. Terus wawancara ke teknis. Kalau teknis itu biasanya itu lebih ke pekerjaan aja sih gitu. Misalkan kalau teknis itu kayak teman-teman itu ini bisa di. Nah, kalau misalnya teknis itu lebih ke tentang pertanyaan aja selama pekerja apa sih tools yang digunakan dari di sana itu. Misalkan sebentar aku coba ganti share screen dulu. Jadikan layar. Nah, aduh, kenapa jadi ini? Oh, nah, misalkan ini kita coba alat buat tulis. Nah, oke. Nah, kalau misalkan teknis itu biasanya kayak wawancara teknis itu kayak kamu itu pernah apa ya, tools apa yang digunakan. Nah, kalau misal digital marketing kan Abani udah ngasih tahu tuh yang pertama kayak tools itu teman-teman bisa tuh menggunakan kayak analitik Google Analytics. Google Analytics. Oh, set. Nggak bunyi deh. Setelah Google Analytics itu teman-teman juga pakai namanya apa sih namanya Meta Ads gitu. Jadi teman-teman, oh saya bisa pakai Meta Ads gitu. Nah ini biasanya ini ketika nanti dalam wawancaranya. Nah kalau
wawancara perilaku itu lebih ke kebiasaan teman-teman. Ketika dalam penggunaan pekerjaan ini, teman-teman biasa bekerja itu dengan secara individu atau secara tim gitu. Nah, pertanyaan kayak gini tuh biasanya menjebak ya. Ya, jadi teman-teman coba kayak ya berdasarkan pengalaman saya sebenarnya biasa melakukan pekerjaan berdasarkan sendiri karena menurut saya ketika saya melakukan sendiri itu saya lebih fokus dan apa ya lebih mudah untuk mengatur dalam manajemen waktu dalam diri saya gitu. Tapi dalam beberapa proyek jika memang proyek kita memerlukan tim untuk diskusi, saya juga sangat memerlukan seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, ya kita membuat pertanyaan yang saling sama terjawab dua-duanya. Maksudnya individu oke atau enggak secara tim juga oke. Nah, wawancara selanjutnya itu bakal masuk wawancara user. Nah, wawancara user ini biasanya kayak teman-teman kayak atasan atau enggak ke klien. Nah, biasanya kalau ke klien ini berarti kan dia ini perusahaan ini third party gitu. Eh, jadi nggak langsung dari si perusahaan itu. Kurang lebih sih gitu. Dan selanjutnya ketika teman-teman mau ngelamar kerja itu teman-teman juga harus paham tuh kayak fundamentalnya kayak mana gitu. Jadi ketika nanti di interview itu tahu tuh eh, digital marketing itu sebagai apa nih. Jadi kayak kamu sebelum melamar kerja itu udah tahu juga dari digital marketing. Jadi kayak udah siap-siapin form-formnya aja sih gitu. Jadi ada yang bisa ketika nanti dia bertanya jadi teman-teman udah bisa ngejawab ya. Nah, kayak gitu. Dan selain itu technical test gitu. Fundamental berarti materi dari dasar. Jadi kayak pasti bakal nanya, menurut kamu digital marketing itu apa gitu? Menurut kamu sosial media specialist itu apa? Nah, itu kamu jawab tuh pertanyaan berdasarkan pendapat kamu sendiri. Itu juga bisa kayak teman-teman pakai ChatGPT juga. Jadi sambil kayak spionase aja sih gitu atau enggak nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bakal ditanya sih. Jadi kayak udah ada note tersendiri in case kalau emang ditanya jadi teman-teman udah bisa ngejawabnya dengan mudah dan gampang gitu. Dan selanjutnya baru ke technical test. Nah, technical test ini biasanya teman-teman bakal dikasih tes diri. Itu sama aja kayak yang dikasih Abani. Misalkan buatkan iklan gitu dan lainnya dan sejenisnya. Terus habis itu teman-teman juga harus buat campaign dan lain-lain juga. Dan itu termasuk dalam tes dari yang dibutuhkan ketika nanti ngelamar kerja. Dan setelah itu juga nanti bakal masuk ke psikotes. Nah, kalau psikotes itu biasanya TPA ya. Jadi kayak ya sama aja kayak ketika teman-teman ngelamar pekerjaan dan lainnya juga. Nah, terus ini ada beberapa kiat-kiat nih buat ketika interview. Dari ketika interview itu teman-teman bisa tuh kayak coba kayak berpenampilan profesional. Yang pertama kayak mohon izin Bapak izin menjawab gitu menurut pengalaman saya, menurut pendapat saya dan menurut hasil riset yang saya dapatkan bahwa perusahaan Bapak merupakan bla 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 bla. Jadi ketika kita bertanya itu atau nggak menjawab pertanyaan itu usahakan kayak sopan santun. Kalau aku biasanya kayak mohon izin Bapak atau gimana dan sejenisnya gitu. Jadi teman-teman dari penampilan itu juga termasuk gitu dari nggak maksudnya kayak penampilan itu nggak hanya dari segi pakaian teman-teman apa aja tapi dalam segi menjawab pertanyaan jadi kayak dialektikanya aja dalam berbicara dan selanjutnya kayak teman-teman yang tadi tuh persiapan pertanyaannya jadi kayak pertanyaan-pertanyaan umum itu udah teman-teman siapin gitu namanya siapa rumahnya di mana pengalamannya apa proyek apa yang udah bisa dijalanin gitu kalau misalkan kamu ketemu klien kayak gini kayak gimana gitu tuh jadi teman-teman udah siapin itu semua kalau aku nyiapinnya dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris jadi in case kalau ada pertanyaan pakai bahasa Inggris ya aku udah bisa ngejawab itu terus yang ketiga itu berarti menjawab pertanyaan umum ya tadi baik lagi ke nomor yang dua nah misalkan kayak ada cerita pengalaman tentang digital marketing Anda dan yang keempat itu lawan AI dengan AI maksud lawan AI itu kayak ada beberapa kayak ketika dalam pengujian itu kita pakai toolsnya dia nih nah toolsnya dia itu pakai AI maksudnya kita nggak boleh on cam gitu misalkan on cam sama kayak on mic gitu nah itu ada platform-platform yang sebenarnya bisa buat nge-scam buat lawan ini nanti bisa pakai AI juga jadi ketika kita spionase bisa bantuan teman ya kita bisa ngebantu juga lawan AI gitu dia juga ngebuatnya pakai AI juga kurang lebih sih itu teman-teman mungkin kalau dari sesi interviewnya sih dari aku itu aja ini kita udah masuk ke sesi penutup sih sebelum itu ini kita Q&A dulu aja sebelum penutup teman-teman. Boleh kalau ingin bertanya ke Samira. Ya, malam Bang Bujang, aku izin tanya.
Apakah dalam pembuatan CV dan portofolio ini untuk setiap role-nya dibedakan, menyesuaikan sama job yang di-apply, atau jika masih satu rumpun kayak digital marketing itu bisa dijadikan satu? Terima kasih. Oh, itu jawab pertanyaan yang bagus ya. Nah, sebenarnya ketika kita melamar pekerja itu, nah di sini nih yang kita bisa masukin. Nah, kita ini sebagai apa? Di sini kan role ada banyak ya. Pertama itu di bagian apa ya? Eh, Retail. Nah, di sini kita masukin nih. Nah, itu kita masukin misalkan digital marketing. Digital. Nah, habis itu kita sebagai ini juga nih, ads talent, apa sih namanya kayak content creator. Dan ini satu lagi kita coba linear lah. Satu lagi yang beda itu dari segi IT itu sebagai MC gitu atau enggak sebagai admin gitu. Nah, dari ketika tiga ini teman-teman yang linear sama teman-teman apa gitu. Ketika teman-teman udah merasa umurnya di atas 20 itu menurutku kayak ya udah bukan saatnya juga nyari kerjaan yang asal-asalan gitu. Jadi kayak udah coba nyari yang linear sama passion teman-teman gitu. Ya nggak apa-apa dari tiga ini dimasukin. Tapi dari tiga ini ada nggak buat experience dari itu? Karena tetap aja ketika kita melakukan pekerjaan yang dilihat itu juga experience-nya juga gitu. Jadi menurutku nggak apa-apa kadang-kadang kalau emang mau dimasukin, tapi di sisi lain kayak ada nggak pengalaman di situ. In case kalau misalnya emang nggak ada, ya berarti nanti dimasukin juga di summary-nya atau enggak nanti dimasukin juga ketika melamar CV gitu. Saya memiliki pengetahuan lebih berdasarkan ini, tapi walaupun saya belum memiliki pengalaman secara project dan langsung, tapi saya yakin bahwa pribadi saya bisa berkembang lebih baik dalam role yang akan saya pilih ini gitu. Nah, nanti ketika insya Allah masuk interview, ya bakal ditanya gitu, apa yang ngebuat kamu yakin? Kamu kan sebenarnya passionnya di digital marketing gitu, bukan di admin gitu. Menurut saya admin pekerjaannya ya bla 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 segala macam gitu. Intinya dalam ini pandai kayak kita mengurai kata dengan baik aja dan juga sopan santun tetap diutamakan. Ya pertanyaan balik lagi untuk pertanyaannya, ya kalau emang mau dimasukin itu nggak apa-apa lebih bagus. Tapi ketika nanti kita udah umur 20-an ke atas itu 23, 24 lah. Ya aku harap teman-teman nggak apa-apa ngelamar aja gitu yang kayak udah saatnya nyari yang udah karir linear aja gitu maksudnya kayak ya mau sampai kapan kerja serabutan nggak ada karir yang jelas gitu kan maksudnya dengan kayak digital marketingnya kan termasuk karir nih jadi kayak oh karirku jelas nih digital marketing tuh linear oh konten kreator nih linear gitu maaf ya kayak admin IT support itu kan masih di level grassroots ya jadi ya di situ teman-teman jadi buat jenjang karirnya susah dan ketika jenjang karir susah teman-teman susah untuk naik gaji gitu dan ketika naik gaji susah berarti kan pendapatan teman-teman bakal stagnan seperti itu apakah teman-teman akan mau maksudnya tetap dengan gaji segitu dan kehidupan tetap naik dan pajak yang dari pemerintah terus naik dan ya nggak bakal bisa gitu gitu aja sih Kak Rara terjawab nggak Oke, Kak? oke. Makasih Bang. Terjawab banget. Mantap. Nah, oke pertanyaan selanjutnya itu dari Bang izin tanya di luar scope ini untuk tugas Dikman masih bisa dikumpulin? Masih Bang, nggak apa-apa dikumpulin aja. Nah, buat teman-teman yang nggak ngumpulin ya nggak apa-apa gitu. Aku sih sebenarnya nggak ada maksa ya. Terakhir kan kata Abani dari sekian banyak ada berapa ya 70 kayak 70 50-an Dikmar Hunter itu yang baru ngumpulin baru ada 5 orang gitu. Ya nggak apa-apa kalau sebenarnya teman-teman ngumpulin. Poin dari penting dari kelas ini itu adalah ketika teman-teman melamar kerjaan dan terima di digital marketing. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu teman-teman paham gitu. Karena ya ilmu itu mahal teman-teman gitu. Dan buat ngasih orang ngasih course gratis kayak gini itu jarang banget gitu. Apalagi sampai yang ngajarin sampai ke CV kayak gini. Dan ketika udah ngajarin CV itu kita ngasih ya project-project ini secara sukarelawan gitu. Jadi ini bisa dimasukin ke CV teman-teman juga. Jadi kalau pertanyaan Abang Space ini mau dikumpulin, ya nggak apa-apa Bang, dikumpulin aja gitu. Tapi kalau bisa ya di bulan ini terakhir gitu. Karena nanti aku juga mau ngumpulin ngasih sertifikat juga nih ke teman-teman yang udah ngelis juga gitu. Paling gitu aja sih guys dari diriku. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lain nggak? Kita coba buka session terakhir nih, the last nih.
Oke, kalau emang semisal nggak ada pertanyaannya, aku ngucapin makasih banyak buat teman-teman. Mungkin Kak Bani mau ada closing session juga nih buat teman-teman nih. Boleh Kak? Ya, terima kasih atas waktunya dari Abujang. Terima kasih overall dari teman-teman. Mungkin kalau dari aku dan juga dari Inside Job mungkin beberapa kata